Selanjutnya, sambutan Ketua Penasehat Majelis Rayon Kahmi Pejambon yang terhormat Kanda Dr. Nazarudin Nasution, SHMH, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Presidium Majelis Nasional Kahmi, Bapak Reza Patria dan Pak Sekjen yang telah melaksanakan acara ini bersama-sama dengan pengurus dari Kahmi Pejambon. Saya agak sedikit risih juga mendengar rayon Pejambon ya. Apakah rayon itu sudah resmi? Apakah komisariat Pak Rayon ya? Tapi lebih baik kalau saya sebutkan Kahmi Pejambon. Jadi itu lebih netral ya. Jadi saya sangat menghargai bahwa kerjasama antara Presidium Majelis Nasional Kahmi dan Kahmi Pejambon kita melaksanakan acara perpisahan ini. Saya teringat 21 tahun yang lalu ya. Ini tradisi memperpisahkan ini sudah lama sekali. 21 tahun yang lalu saya menjadi duta besar Indonesia untuk Kamboja. Pada saat itu diperpisahkan di rumahnya Ketua Dewan Penasihat Kahmi Bapak Dr. Insinyur Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR. Nah, saya masih ingat ada 4 orang Pak Dubes waktu itu. Ada Pak Dubes Hadi Wayarabi, ada Pak Dubes Fauzi Gani, ada Pak Dubes Yahya, Ridwan Yahya. Keempat saya sendiri. Ya. Jadi 4 orang dubes yang diperpisahkan pada saat itu di rumah dinas Ketua DPR RI dan dihadiri oleh Pak Alwi Shihab sebagai Menteri Luar Negeri pada masa Gus Dur. Nah, jadi saya merasa sekali bahwa ada keterkaitan pada saat itu dengan Presiden Abdurrahman Wahid. Ya. Ibu Lena sudah dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Jadi periodenya memang berbeda, tapi memang kita mengalami suatu nasib mendapat kesempatan untuk menjadi duta besar. Ya. Saya belum lihat selain daripada Bu Lena ada Pak Gafur yang hadir pada hari ini. Jadi saya minta untuk barangkali dua-dua beliau ini berdiri ya, supaya yang lain bisa melihat wajah dari para duta besar kita ini. Ibu Lena Mariana dan Ibu Pak Gafur. Oh Pak Umar, alhamdulillah Pak Umar. Selamat Pak Umar. Ini Pak Umar ini kita sudah kenal. Beliau ini seorang yang berkecimpung di staf wakil presiden. Pak Yusuf Kalla, mungkin malah sebelum Pak Yusuf Kalla juga sudah bertugas beliau di sana. Beliau ini memang sangat sekali ya, sangat luas sekali dan beliau juga mendapat kesempatan untuk menjadi duta besar. Nah, satu lagi sebetulnya adalah Pak Najib. Sebetulnya Pak Najib ini juga saya kira cukup juga ya mendapat kesempatan untuk jadi duta besar kita untuk Spanyol ya. Jadi pertama saya tentu saja menyampaikan sangat merasa bersyukur bahwa keempat beliau-beliau ini mendapatkan satu amanah yang luar biasa untuk kepentingan negara dan bangsa dan akan menjadi duta besar di beberapa negara-negara yang tadi sudah disebutkan ya. Pada saat saya dilantik sebagai duta besar pada saat itu, saya merasakan suasana kekeluargaan di lingkungan Kahmi. Kenapa? Karena pada saat itu kita merasa bahwa orang-orang Kahmi itu memang sangat sekali dekat, akrab. Pada tahun 2020, tahun 2000 itu, pada saat itu masih ada orang-orang seperti Cak Nur, ya, masih ada Sulastomo, masih ada Mbak Anis, ya, Aniswati Rohlan, masih ada Pak Mar'i Muhammad,
masih ada Pak Harun Kamil. Sekarang beliau-beliau itu sudah tidak ada semua. Dan beliau-beliau itulah yang termasuk juga menyemarakkan ya acara-acara melepas para duta besar yang merupakan satu pilihan negara dan bangsa itu. Kemudian saya ingin flashback, sebenarnya tradisi memperpisahkan para duta besar sudah dilaksanakan sebetulnya sejak tahun 60-an. Saya masih ingat waktu itu saya menjadi Sekjen PBHMI pada masa Nurholis Majid ya. Kita sudah memperpisahkan beberapa orang senior-senior kita yang menjadi duta besar ya. Saya masih ingat pada waktu itu ada Pak Duta Besar Janamar Ajam. Ada Pak Duta Besar Bintoro Cokro Amijoyo ya. Ada Pak Duta Besar Ahmad Tirto Sudiro ya. Nah, itu semua dilaksanakan pada saat itu masih sederhana sekali. Ada satu restoran di dekat Jalan Sabang namanya restoran Geliga. Nah, restoran Geliga itu tempatnya ada seorang alumni KAHMI. Beliau memfasilitasi restorannya untuk bisa tempat memperpisahkan para alumni HMI yang mendapat kepercayaan sebagai duta besar untuk berbagai negara ya. Jadi saya melihat bahwa itu satu tempat yang historik ya. Sayang restoran Geliga itu sudah tidak ada sekarang ya. Tapi restoran itulah yang mencerminkan bagaimana semaraknya walaupun sederhana ya acara pada saat itu. Kemudian saya sedikit mau cerita bahwa buat saya tahun ini merupakan tahun yang unik. Kenapa tahun yang unik? Saya bulan Desember nanti insya Allah akan berumur 80 tahun. 80 tahun insya Allah ya. Dan yang lebih unik lagi, tahun ini pada bulan September yang lalu, saya sudah 50 tahun pernikahan dengan aktivis Kohati. Nah, jadi KAHMI dan Kohati ya. Jadi saya tidak tahu ini Pak Presidium ya bahwa ini apakah ini secara kebetulan atau bagaimana ya, tapi inilah occasion ini tahun 2021 ini buat saya penting. Jadi keberangkatan para duta besar ini mengingatkan saya untuk dua peristiwa penting buat saya, yaitu di dalam rangka 80 tahun usia dan 50 tahun pernikahan ya. Kemudian saya ingat bahwa penggal sejarah yang saya alami setelah saya menjadi aktivis, kemudian saya menjadi diplomat, dan kemudian sekarang menjadi akademisi. Jadi perjalanan kehidupan saya ini aktivis, diplomat, akademisi. Saya tidak tahu, tapi kalau saya lihat banyak sekali dari kawan-kawan juga sudah mencoba. Dari aktivis ini ada Pak Munim. Nah, Pak Munim ini juga aktivis dahulu. Nah, kemudian jadi diplomat. Tapi sekarang beliau menjadi dai, menjadi juru dakwah ya. Nah, itu juga pilihan sebagai seorang diplomat. Nah, saya kebetulan pilihannya sebagai akademisi. Nah, saya melihat bahwa apapun tugas kita sebagai diplomat, maka barangkali yang akan mendapatkan satu penghargaan bagi siapapun yang menjadi duta besar ataupun wakil negara nanti adalah bagaimana kita bisa meninggalkan ada satu kenang-kenangan. Nah, saya kebetulan ada satu buku yang saya sempat tulis ya. Mudah-mudahan berkenan ya Pak Gafur, Bu Lena untuk menerimanya. Itu adalah buku yang saya tulis dalam rangka 70 tahun yang lalu dari aktivis menjadi diplomat. Nah, mudah-mudahan ini bisa juga menjadi suatu bahan bacaan. Dan yang satu lagi yang saya juga merasa cukup penting untuk saya sampaikan, saya membuat satu buku lagi, selesai tugas sebagai duta besar untuk Kamboja, yaitu buku namanya Pasang Surut Hubungan Diplomatik Indonesia-Kamboja. Pada waktu kami menghadap Presiden Megawati, Bapak Menlu pada saat itu Hasan Wirayuda mengatakan bahwa adalah kewajiban sebetulnya seorang duta besar untuk membuat ada satu dokumentasi apa yang mereka kerjakan
selama 3 tahun sebagai duta besar. Dan saya sudah mencoba untuk melaksanakan itu, membuat buku pasang surut hubungan diplomatik Indonesia-Kamboja, yang mudah-mudahan barangkali ya, ini merupakan satu hal yang akan bisa membuka cakrawala kita sebetulnya bagaimana kan pasang surutnya. Ada kalanya baik, ada kalanya tidak baik hubungan kita dengan negara itu ya. Dan saya yakin bahwa ini akan banyak sekali manfaatnya untuk semua, bukan hanya untuk ini tapi juga galangan generasi muda. Jadi saya melihat di sini generasi muda dari KAHMI yang ada di Pejambon, saya sangat ucapkan apresiasi pada semua yang pejabat-pejabat yang hadir pada hari ini. Ya. Jadi direktur ataupun menjadi deputi direktur dan sebagainya. Dan karena itu saya kira kita ini harus mendukung semua tugas-tugas untuk terakhir. Ini karena kebetulan kita mengetahui ya bahwa duta besar itu ada berasal dari diplomat karir, ada diplomat non karir. Saya pernah bercanda sama mahasiswa saya. Saya katakan kalian mau jadi diplomat. Kalau mau jadi diplomat bisa tempuh 2 cara. Cara pertama jadi diplomat karir. Tapi kalau jadi diplomat karir itu perjalanannya panjang. 8 jenjang itu yang harus ditempuh. 8 kali 3 tahun atau kali 4 tahun bisa sampai 30 tahun baru bisa menjadi duta besar. Tetapi kalau kalian masuk menjadi politisi dan masuk menjadi anggota DPR 2 periode 10 tahun, apalagi kalau di Komisi 1, bisa berhasil menjadi duta besar. Jadi menurut saya itu pilihannya. Jadi anak-anak itu galau. Kalau gitu ya gimana ya, apa menjadi diplomat karir apa non karir? Nah itu terserah kalian, saya bilang. Jadi itu saja saya kira barangkali yang saya ingin. Nah terakhir barangkali yang ingin mungkin saya sampaikan, barangkali ada pesan dari Bapak Menlu Ali Alatas yang kebetulan pada saat itu saya bertugas ya. Beliau mengatakan tugas duta besar itu mungkin semuanya sudah hafal ya. Ada peranan-peranannya yang 5 itu kan, negotiating, representing ya, promoting, terus protecting, reporting. 5 tugas itu memang menjadi kewajiban. Tetapi ada satu yang tidak boleh dilupakan, pembinaan masyarakat. Jadi saya yakin kalau alumni KAHMI tidak canggung untuk berbaur dengan masyarakat. Jadi pembinaan masyarakat itu sesuatu yang, dan 2 occasion sebetulnya hanya. Occasion pertama itu pada waktu 17 Agustus, yaitu ada acara upacara ataupun acara masyarakat ya. Yang kedua waktu acara Idul Fitri ada open house. Pembinaan masyarakat itu harus dilaksanakan oleh seorang duta besar kata beliau kan. Nah karena itu maka menurut beliau apapun yang dikerjakan di dalam rangka duta besar itu yang paling penting adalah betul-betul berbaur dengan seluruh lingkungan baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat di daerah itu. Saya kira itu saja, saya sampaikan sekali lagi selamat kepada keempat duta besar Indonesia dan kepada yang baru kembali Bapak Yudi Krisnandi. Saya kenal Pak Yudi Krisnandi waktu saya bertugas sebagai asisten Menlu untuk DPR. Saya dulu pernah menangani Komisi 1 dan sering sekali berkenalan dengan kawan-kawan dari Komisi 1 termasuk Pak Yudi Krisnandi ya. Jadi selamat kembali Pak Yudi Krisnandi dari tugas dan juga Pak Syihab ya. Pak Syihab yang sekarang menjadi staf ahli Menteri Luar Negeri. Dan kebetulan juga kalau saya tidak keliru bertugas juga untuk DPR ya Pak Syihab ini. Jadi saya ucapkan selamat pada mereka dan yang tadi juga siapa yang menjadi penempatan untuk ini juga saya ucapkan selamat. Mohon maaf saya tidak hafal semua namanya. Sekali lagi atas nama penasihat Majelis Nasional KAHMI Pejambon, saya ucapkan selamat dan terima kasih sekali lagi kepada Presidium Majelis Nasional KAHMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Dr. Nazaruddin Nasution. Baik.